Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi bersama Pak Vicky dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas apa ya? Tapi sebelumnya, Bapak mau mereview dulu pertemuan kemarin. Kemarin kita belajar tentang kalimat dan paragraf. Nah, paragraf itu apa sih? Kalimat itu apa? Kalimat itu adalah kumpulan kata-kata yang memiliki makna. Sedangkan paragraf adalah kumpulan kalimat-kalimat yang saling berkaitan dan memiliki ide pokok atau gagasan pokok. Oke, kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Apa ya yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini? Kita akan membahas tentang kalimat utama dan gagasan pokok. Oke, sebelumnya, mengapa kita harus belajar materi ini? Tujuannya supaya kita bisa menyebutkan pengertian kalimat utama, gagasan pokok, dan kalimat penjelas. Kemudian, menyebutkan jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Dan yang terakhir, menentukan kalimat utama, ide pokok, dan kalimat penjelas. Kalian sudah siap kan? Mari kita lanjutkan. Tetap fokus dan siapkan alat tulisnya ya, supaya kalian bisa langsung mencatat hal-hal yang penting. Mari kita mulai pembelajarannya. Sebelumnya, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pembahasan yang pertama tentang kalimat utama dan gagasan pokok. Apa sih kalimat utama itu? Nah, mungkin kalian bertanya-tanya atau mungkin ada yang sudah tahu kalimat utama itu apa. Kalian perhatikan dan catat ya. Pengertian kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan pokok dari sebuah paragraf. Artinya, kalimat utama ini menjadi dasar dalam pembahasan di sebuah paragraf. Ya, jadi kalimat utama adalah kalimat yang menjadi dasar pembahasan di dalam sebuah paragraf. Nah, kalimat utama bisa terletak di awal atau di akhir kalimat dalam sebuah paragraf. Jadi, kalimat utama ini bisa terletak di awal atau di akhir paragraf. Ingat, ada di awal atau di akhir paragraf, itu letak dari kalimat utama. Nah, yang tadi sudah kita bahas, letak kalimat utama. Kalimat utama yang terletak di awal paragraf, nah ada sebutannya, disebut dengan paragraf deduktif. Sedangkan kalimat utama yang terletak di akhir paragraf disebut paragraf induktif. Nah, ada juga paragraf yang letak kalimat utamanya ada di awal, kemudian dipertegas dengan kalimat kesimpulan yang berada di akhir paragraf. Itu disebut dengan paragraf campuran. Jadi, jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya ada 3. Paragraf deduktif, yaitu kalimat utama yang ada di depan atau di awal paragraf. Paragraf induktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf, sedangkan campuran letak kalimat utamanya ada di awal, kemudian dipertegas di akhir paragraf ya. Hal yang harus kalian ingat, penulisan kalimat utama harus sama dengan kalimat yang terdapat pada sebuah paragraf. Yang kedua adalah kalimat penjelas tidak dapat berdiri sendiri. Nah,
Nah, contohnya seperti ini. Ayah membeli sepeda baru untuk adik. Itu kalimat yang pertama. Kalimat kedua, sepedanya berwarna hijau tua. Nah, Bapak akan menjelaskan kalimat yang dapat berdiri sendiri dan tidak dapat berdiri sendiri. Kalimat yang dapat berdiri sendiri, jika kita hilangkan kalimat kedua, maka hanya ada kalimat yang pertama, yaitu ayah membeli sepeda baru untuk adik. Nah, kalimat ini memiliki pesan yang jelas, sehingga tidak akan membingungkan seseorang. Artinya, dari kalimat yang pertama adalah ayah membelikan sepeda baru untuk adik. Jadi si adik akan dapat sepeda baru dari ayah. Sedangkan kalimat yang kedua, sepedanya berwarna hijau tua. Coba kita hilangkan kalimat pertama. Jika ada kalimat sepedanya berwarna hijau tua, maksudnya apa? Iya, sepedanya berwarna hijau tua, tapi sepeda apa? Sepeda siapa yang berwarna hijau tua itu? Nah, inilah yang dikatakan bahwa kalimatnya tidak dapat berdiri sendiri. Artinya, dari dua contoh kalimat ini, kalimat yang pertama adalah kalimat utama, sedangkan kalimat yang kedua adalah kalimat penjelas. Kalimat yang menjelaskan dari kalimat utama. Silakan bertanya jika ada yang ingin kalian tanyakan. Kalian bisa mengirimkan pertanyaan melalui via WhatsApp ya. Baik anak-anak, sesi selanjutnya yaitu cepat, tepat, hebat. Sama seperti kemarin, silahkan kalian kirimkan jawaban kalian melalui nomor WhatsApp Bapak. Hanya jawabannya saja ya. Silakan kalian tuliskan jawabannya. Yang pertama, kalimat yang mengandung gagasan pokok dalam sebuah paragraf disebut dengan apa? Yang kedua, nama lain dari gagasan pokok yaitu titik-titik atau titik-titik. Tadi sudah kita bahas. Yang ketiga, kalimat utama yang terletak di akhir paragraf disebut dengan paragraf apa? Yang keempat, jumlah gagasan pokok dalam satu paragraf ada berapa? Nah, ada berapa gagasan pokok nih di dalam satu paragraf? Nomor 5, kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri merupakan ciri dari kalimat. Nah, kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri merupakan ciri dari kalimat apa? Silakan kirimkan jawaban kalian melalui nomor WhatsApp Bapak dan akan Bapak tunggu jawaban kalian. Baik anak-anak, mungkin itu saja pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan manfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk ditulis kembali, jangan lupa untuk dicatat dan dibaca kembali materi yang sudah Bapak sampaikan, atau kalian juga bisa menyimak kembali video pembelajaran ini sehingga kalian bisa lebih memahami materi yang disampaikan. Semakin banyak kalian membaca, semakin banyak kalian melihat video pembelajaran, maka kalian akan semakin paham terhadap materi yang disampaikan. Jadi jangan malas untuk membaca dan menyaksikan video pembelajaran ya. Baik anak-anak, cukup sekian dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Baik, mari kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca istighfar, doa penutup majelis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.